Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lillahi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Amma ba'du. Hadirin yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada babul wara', tentang sifat wara', dan kita melanjutkan pembahasan kemarin tentang hakikat wara'. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya wara' itu terdiri dari beberapa tingkatan. Maka wara' yang sempurna, hakikat wara' yang sebenarnya itu seperti apa? Ada orang yang wara' dari perkara-perkara yang haram. Ada yang wara' dari perkara-perkara yang syubhat. Ada yang wara' dari perkara-perkara yang mubah, akan makruh. Maka wara' yang sempurna seperti apa? Yang qasimun nas fil wara' ila arba'ati aqsam. Manusia itu dalam sifat wara'-nya terbagi menjadi 4 bagian, 4 golongan. Qala Ibrahim bin Adham rahimahullah, kata Ibrahim bin Adham, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, an-nasu arba'atun fil wara', manusia itu terbagi menjadi 4 dalam sifat wara'-nya. Mungkin nanti kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kita itu wara'-nya di golongan yang mana? Kita sudah memiliki sifat wara' atau belum? Kalau sudah punya, kita di golongan yang mana? Faminhum wara'un an-qalil wal katsir. Yang pertama, di antara mereka ada yang memiliki sifat wara' dari perkara-perkara yang sedikit dan yang banyak. Atau bisa dikatakan wara' dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Ini golongan yang pertama. Dia menahan diri dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Karena nanti ada orang yang mampu menahan dosa besar, tapi tidak mampu menahan dari dosa-dosa kecil. Nah. Wa minhum wara'un 'anil qalil wa idza asyrafa 'alal katsir lam yatawarra anhu. Kemudian golongan yang kedua ini, dia memiliki sifat wara' dari dosa-dosa kecil. Wa idza asyrafa 'alal katsir lam yatawarra anhu. Atau dari perkara-perkara yang kecil dia mampu untuk menahan diri. Tapi ketika perkara itu besar, dia tidak mampu menahan dirinya. Kalau yang kecil masih bisa menahan diri, tapi kalau sudah perkara yang besar, dosa besar, dia tidak mampu menahan. Wa minhum wara'un 'anil katsir wa yudannis wara'ahu bil qalil. Ada orang yang ketiga ini, golongan yang ketiga, dia memiliki sifat wara', mampu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang banyak, perkara-perkara yang besar, dosa-dosa besar, tapi tidak mampu menahan diri dari perkara-perkara yang kecil. Nah, itu dari yang kami sebutkan di awal. Wa minhum man la yatawarra an qalilin wala katsirin. Ada juga di antara mereka yang tidak punya sifat wara', baik terhadap perkara-perkara yang sedikit ataupun perkara-perkara yang banyak, perkara yang besar. Itu ada 4 golongan. Penjelasannya seperti ini.
Fasinful awal humul ladzina yatawarra'una 'anis ghaghair wal kaba'ir. Nah, mereka yang punya sifat wara' baik terhadap perkara-perkara yang sedikit ataupun yang banyak, maksudnya adalah mereka yang wara' terhadap as-saghair wal kaba'ir, terhadap dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Jadi dia mampu menahan dirinya, entah itu dosa kecil atau dosa besar, dia tahan dirinya. Wasinfus tsani, adapun golongan yang kedua, ar-rajulul basit yatawarra an akli amwalin nas qalilah. Fa idza kataballahu lahu fi yawmin minal ayyam sultatan wa markazan tarahu ya'kulul amwal at-ta'ilah. Yang kedua ini dia punya sifat wara' dengan perkara yang sedikit, tapi ketika ditakdirkan, diberikan kesempatan, diberi amanah untuk memegang hal-hal yang besar, hal-hal yang banyak, dia tidak mampu menjaga dirinya atau tidak memiliki sifat wara'. Nah, mungkin dia mampu menahan dirinya untuk tidak memakan harta yang sedikit. Nah, karena hartanya masih sedikit, dia mampu. Nah, kebanyakan biasanya orang-orang yang belum dikasih amanah, belum dikasih jabatan, belum dikasih wewenangan, mungkin dia bisa menahan dirinya untuk tidak makan harta yang sedikit. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia diberikan jabatan, diberikan kewenangan, dirinya tidak mampu menahan untuk memakan harta yang banyak itu. Ini kan terjadi. Ada orang yang mampu untuk menahan diri tidak makan harta yang sedikit, tapi ketika dia mendapatkan amanah, dia tidak mampu menahan dirinya untuk makan harta yang banyak tersebut. Banyak orang yang terjatuh jika sebelumnya dia belum mendapatkan amanah, tapi ketika diberikan amanah, dia terjatuh pada hal-hal yang besar. Ini golongan yang kedua. Wasinfut tsalits, adapun golongan yang ketiga, yaqa'u fihi aktsarun nas, ini banyak yang terjatuh manusia di dalamnya. Mungkin kita pun termasuk di golongan yang ketiga ini. Jika kita mampu menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang kecil, ya. Kemudian kita juga mampu untuk tidak melakukan hal-hal yang besar atau dosa-dosa besar. Dan yang ketiga ini, banyak orang yang terjatuh di dalam dosa ini. Fatarahu la yazni wa la ya'kulu riba wa la yaqa' fil kaba'ir walakinnahu la yatawarra' an ba'dis mughair. Nah, dia mungkin bisa untuk meninggalkan perbuatan zina. Dia tidak makan riba. Dia tidak terjatuh pada dosa-dosa yang besar. Walakinnahu la yatawarra' an ba'dis mughair. Tapi dia tidak mampu menahan dirinya dari dosa-dosa kecil. Ya, mungkin sebagian kita mampu untuk tidak mendekati zina, tidak berbuat zina, dia mampu menahan diri. Tidak makan riba, dia mampu. Tidak melakukan dosa-dosa besar, dia mampu. Tapi kalau dosa-dosa kecil, ternyata kita belum mampu dan banyak kita terjatuh di dalamnya. Seperti apa? An-nazr ila nisa, seperti memandang perempuan, melihat perempuan, atau dosa-dosa kecil lainnya. Banyak di antara kita yang belum mampu sampai tahap ini. Ya. Ausima'ul aghani, atau mendengar musik. Nah, ini kan dosa kecil. Ya. Wa nahwi dzalik, atau lainnya. Ini golongan ketiga. Mampu menahan dari dosa-dosa besar, tapi tidak mampu menahan dari dosa-dosa kecil. Wasinfur rabi, ini yang parah, ya, yang paling parah sekali, dan semoga kita tidak terjatuh dalam golongan yang keempat ini, yaitu
humul ladzina yaqauna fil kabair. Itu mereka-mereka yang jatuh pada dosa-dosa kecil wal kabair dan dosa-dosa besar. La yatawarrauna an syai'in minha. Dia tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan. Ini yang golongan yang keempat. Dosa kecil, dosa besar, semuanya ditabas semua. Ini yang parah. Wa haqiqatul wara' an yakuna syamilan li kulli syai'. Farrajulul wara' huwa alladhi ya'mal bi jami'il wajibat. Dan hakikat wara' itu ya hendaknya mencakup seluruhnya gitu. Tidak hanya sekedar meninggalkan dosa kecil saja, atau tidak hanya sekedar meninggalkan dosa besar, dosa kecilnya masih dilakukan. Ya harus mencakup sempurna seluruhnya. Mau yang kecil, mau yang besar, berusaha untuk kita tinggalkan semuanya. Kalau tadi kita hanya mampu meninggalkan dosa-dosa yang besar saja, berarti warok kita kurang sempurna. Sifat warok kita belum menuju sempurnaan. Jadi seorang itu harus meninggalkan semuanya. Dosa kecil ataupun dosa besar, dia berusaha untuk meninggalkan semuanya. Ar-rajulul wara' walladhi ya'mal bi jami'il wajibat. Seseorang yang memiliki sifat wara' itu dia melakukan semua kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Wa yantahi an jami'il manahi, dan berusaha berhenti dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti untuk tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabta'id an jami'il umuril mustabihat, dan menjauhi dari perkara-perkara yang syubhat. Ini hakikat wara'. Jadi mencakup seluruhan. Tidak pada perkara-perkara yang kecil saja atau perkara yang besar saja. Qala Abdullah bin Marok rahimahullah, kata Abdullah bin Marok mengatakan, "Au ana rajulan atqa mi'atu syai'in wa lam yatawarra an syai'in wahidin lam yakun wari'an." Andainya seseorang itu mampu menjaga dirinya dari 100 hal ya, untuk dia tidak melakukan dari perkara-perkara yang dilarang, dia mampu menahan dirinya dari 100 larangan tersebut, tetapi dia tidak mampu dengan satu larangan, maka belum disebut wara'. Jadi memang harus sempurna, tidak ada pengecualian sedikit pun. Kalau ada satu saja dilanggar, sifat waroknya belum. Nah, meskipun dia punya 99 perkara yang mampu dihindari, tapi ada satu saja perkara yang dia tidak mampu menghindarinya, maka dia belum disebut sebagai orang yang memiliki sifat warok. Apalagi kita sudah berapa itu? Apa hal yang mampu kita jauhi? Kama anna min subulil wara' an yakuna ar-rajulu wara'an bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi, fala yakfi an yakuna ar-rajul wara'an bi qalbihi faqat aw jawarihi faqat aw bi lisanihi faqat. Nah, begitu pula wara' yang sempurna juga mencakup semua anggota badan kita. Ya. Bukan hanya hati saja, tetapi juga lisan juga harus kita jaga. Ya, hati dijaga, lisan juga dijaga, dan anggota badan lainnya juga harus dijaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar lisannya atau anggota badan yang lain, atau hatinya saja, semua harus kita jaga. Lama itu anggota badan kita berusaha menjaganya. Nah, inilah wara' yang sempurna. Fala yakfi an yakuna ar-rajulul wara'an biqalbihi. Enggak cukup kalau ada orang yang hanya menjaga hatinya saja. Lisannya enggak pernah dijaga. Anggota tangannya enggak pernah dijaga, anggota badan lainnya enggak pernah dijaga.
Kemudian kakinya nggak pernah dijaga, kemana dia langkahkan kaki itu. Matanya nggak pernah dijaga. Ini namanya warok yang sempurna, mencakup seluruh anggota badan kita. Wa asyadu syai'in 'alal muslim an yakuna wara'an bilisanihi, dan yang paling besar yang hendak seorang muslim miliki itu sifat waroknya adalah hendaknya dia menjaga lisannya. Ini warok yang paling besar, itu menjaga lisan. Qala Al-Hasan bin Shalih rahimahullah, Hasan bin Shalih rahimahullah mengatakan, atasnal wara' falam najidu fi syai'in aqal minhu fil lisan. Kami telah mencari warok yang paling besar, dan itu tidak kami dapatkan kecuali di dalam menjaga lisan. Nah, di hati dicari, di mata dicari, ternyata lisan itu perkara yang besar yang harus kita jaga. Dan kalau orang yang mampu menjaga lisannya, berarti dia mampu memiliki sifat warok yang paling besar. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah warok fil lisan. Itu pula Fudail mengatakan warok yang paling dapat menjaga lisannya. Ya. Di warok yang paling besar, kalau yang warok yang paling susah itu dalam menjaga lisan. Wa qala Ishaq ibn Khalaf rahimahullah, begitu pula Ishaq bin Khalaf mengatakan al-wara' fil mantiq asyaddu minhu fil dhahab wal fiddah. Jadi wara' menahan diri, menjaga lisan, menjaga perkataan itu lebih besar, lebih susah ya daripada menjaga emas dan perak. Asyaddu minhu fil dhahab wal fiddah. Al-wara' fi sirri wal alan. Kemudian kita juga dituntut atau diperintahkan untuk senantiasa memiliki sifat wara' baik dalam kondisi kita sendiri ya, ataupun kita dalam keramaian. Kharaja Ibnu Umar radhiyallahu anhu fi ba'd nawahil Madinah fi Madinah. Ada kisah seorang yang memiliki sifat warok meskipun dalam hunian atau tidak ada orang yang mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui kita semua. Kisahnya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu keluar ya di salah satu sudut Madinah bersama para sahabat yang lain. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu Ibnu Umar dan sahabatnya mereka beristirahat sejenak. Akhirnya mereka bertemu dengan orang penggembala kambing. Assalamu alaihi, dan mengucapkan salam kepada penggembala tersebut. Faqala Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata kepada penggembala kambing itu, "Halumma ya ra'i." Sini wahai penggembala. Halumma fa'asid min hadhihi sufra. Sini dan mari bergabung bersama kami untuk menyantap makanan itu. Faqala lahu, apa yang dikatakan penggembala itu? Inni sha'im. Saya sedang berpuasa. Faqala Ibnu Umar, akhirnya Ibnu Umar bertanya, "Atasumu fi hadzal yaum al-har asyadid samumah?" Apakah kamu berpuasa ketika cuaca sangat panas seperti ini? Padang pasir. Padang pasir kalau udah panas, Masya Allah, sampai 40 derajat, 50 derajat. Makanya Ibnu Umar, apakah kamu tetap menjalankan puasa meskipun cuaca sedang panas? Wa anta fi hadhil jibal tar'a hadhil gunam. Dan begitu pula, dia tidak hanya sekedar puasa kemudian tidak punya kerjaan, tapi sedang mengembala kambing. Puasa dan tetap bekerja. Nah, tapi tidak melemahkan niatnya untuk menjalankan puasa.
Itulah makanya puasa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, karena kita membutuhkan keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyeru hambanya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, bukan ya ayuhan nas. Karena tahu manusia itu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Dan orang yang siap menjalankan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memiliki iman. Meskipun dia di padang pasir, ada orang yang mengetahuinya, tidak ada orang yang melihat, tetap dia menjalankan ibadah puasa. Faqala lahu inni wallahi ubadiru ayyami al-qaliyah. Faqala lahu Ibnu Umar wa huwa yuridu ay yakhtabir wara'ahu. Ya, itu saking imannya kuat pengembala kambing tersebut. Sehingga dalam cuaca yang panas dia menjalankan ibadah puasa. Maka Ibnu Umar terkejut dan tertarik dengan sifatnya itu. Sudah puasa, kemudian bekerja, yaitu menggembala kambing. Akhirnya Ibnu Umar ingin menguji sifat waroknya. Yang diuji ini. Fahallaka an tabi'ana syatan min ghanamika hadhihi fa nu'tika thamanaha wa nu'tika min lahmiha wa taftur alaihi. Maukah kamu menjual satu kambing kepadaku? Kemudian nanti saya akan bayar. Dan saya akan kasih daging dari kambing yang saya beli tadi. Pengembala itu diuji oleh Ibnu Umar. Mau tidak? Faqala innaha laysat li bi ghanamin, innaha ghanamu sayyidi. Maka pengembala itu mengatakan, itu kambing itu bukan punya saya. Itu kambing tuan saya. Faqala lahu Ibnu Umar, "Mama asa sayyiduka fa'ilan idza faqadaha faqulta akalaha dhi'b." Ya, meskipun itu bukan punyamu, itu punya tuanmu, ya bilang saja bahwasanya kambingnya hilang dimakan serigala. Fawalla ar-ra'i anhu wa huwa rafi'u wa'ila sama wa huwa yaqul fa'ina Allah. Ibnu Umar ini memang lagi menguji gitu. Kalau memang itu bukan kambing kamu, ya bilang saja sama tuannya. Kan nggak ada yang tahu nih, kecuali mereka yang ada di situ kan. Bilang ke tuannya, kambingnya hilang, dimakan serigala. Nanti kamu dapat uang, kemudian dapat dagingnya untuk berbuka puasa, banyak tuh keuntungan. Apa jawaban gembala kambing itu? Aina Allah? Di mana Allah? Kalau tuannya tidak tahu, aina Allah? Di mana Allah saat itu? Apakah Allah juga tidak tahu? Karena imannya kuat. Terlihat sudah dari dia berpuasa kondisi yang panas sudah terlihat. Makanya Ibnu Umar kan menguji. Aina Allah? Ya kalau saya melakukan Allah di mana? Tidak mengetahui perbuatan kita. Fajala Ibnu Umar yuraddid qaul ar-ra'i wa huwa yaqulu qaul ar-ra'i fa inna. Akhirnya Ibnu Umar pun mengulang-ulang jawaban gembala kambing tadi. Aina Allah? Tidak, di mana Allah ya? Falamma qadama al-Madinah nasa ila maulahu fashtara minhu al-ra'i. Sampai di kota Madinah, maka Ibnu Umar mendatangi tuannya dan membeli itu kambing-kambing serta membebaskan pengembala kambing tadi karena dia status masih budak. Akhirnya dibeli kambingnya dan dibebaskan orang yang mengembala kambing tadi. Ma'ataqar raqi wa wahabahu al-ghanam. Akhirnya pengembala tadi bebas dan kambing itu dikasih kepada orang tersebut. Nah, itu menunjukkan kewaraan orang itu.
Nah, dari kisah ini juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Coba kalau tadi pengembala tadi gagal diuji, dia mungkin hanya dapat dapat duit saja yang hasil dari penjual jual beli dengan laham, dengan dagingnya. Tapi karena dia sabar untuk tidak melakukan itu, akhirnya kambing itu dimiliki dan akhirnya dia pun bebas menjadi orang yang merdeka. Man taraka syai'an lillah wada'allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini kali kita harus yakin. Kita harus meyakini kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya lillah, maka insyaallah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, seperti kisah tadi. Tentunya sifat waro ini beda antara orang dengan orang yang lain. Ini gantung pada masing-masing individu tersebut. Yakhtaliful wara' min syakhsin ila akhar asba ilmi syakhs. Dan ini berdasarkan ilmu yang dimiliki orang tersebut. Budak tadi punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, tak mungkin dia mempunyai sifat wara' yang begitu besar. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan hambanya. Berarti dia punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, dia pasti akan melakukan perkara-perkara yang haram. Oleh karena itu, wara' itu ya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Tergantung ilmu yang dimilikinya. Ya. Tergantung ilmu yang dimiliki oleh orang. Semakin ilmunya tinggi, ya semakin waroknya juga besar. Apa kaitannya ilmu dengan warok? Apa kaitannya, relasinya ilmu dengan warok? Tadi ada kita singgung bahwasanya warok orang itu berbeda-beda tergantung ilmu yang dimilikinya. Ya, hunaka mas'alatun muhimmah jiddan di hadzal amal al-qalbi al-'azim. Jadi memang di sana ada pembahasan yang sangat penting atau masalah yang sangat penting sekali dalam amalan hati ini, yaitu sifat wara'. Ala wa hiya iqtiranul ilmi bil wara', yaitu hubungannya ilmu dengan wara'. Ya, jadi ada kaitannya. Li'annahu la yumkin tawarru' biduni ilmin, karena enggak mungkin orang punya sifat wara' kalau dia tidak punya ilmu. Qala Abu Sa'ud rahimahullah inna tawarru' an maharimihi subhanahu mawqufun ala ma'rifatil halal wal haram al-manut bil kitab wa sunnah. Kata Abu Sa'ud, sungguhnya wara' dari perkara-perkara yang haram mauqufun ala ma'rifatil halal, yaitu bergantung pada pengetahuannya tentang halal dan haram. Gak mungkin orang bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram kalau dia tidak punya pengetahuan tentang hal-hal yang haram itu. Kalau orang yang gak tahu ini haram atau halal, jadi akan terjang semua ya. Berarti kan kita butuh ilmu. Kalau orang sudah tahu oh ini halal, ini haram. Yang haram berarti dia akan menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Tentunya yang sesuai dengan berdasarkan kitab dan sunnah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tamamul mara' ayya'lamal insan khairal khairaini wa syarral syarraini. Wa ya'lamu anna syari'ah mabnaha ala tahsil masalih wa takmiliha wa ta'til mafasid wa taqliliha.
Jadi kesempurnaan waro itu hendaknya manusia mengetahui khairul khairaini, ya, dua kebaikan, wasyarrus syarrain, dan dua keburukan. Artinya dia harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga membantu dirinya untuk memiliki sifat waro. Kalau dia tidak punya pengetahuan tentang halal haram, boleh dan tidak, ya bagaimana dia akan memiliki sifat waro itu? Kayak di masalah seperti contohnya begini. Jaisun minal muslimin amiruhu indahu syai'un minal fisq. Ada sekelompok pasukan dari kaum muslimin yang mana memiliki pemimpin, memiliki komandan. Dan komandannya ini punya sifat fasik atau komandannya ini fasik. Wahum fi halati jihadin ma'al kufra fayaji'u ahaduhum. Kemudian ketika terjadi peperangan dengan orang-orang kafir, ada salah seorang pasukannya itu mengatakan, ana atawarra an ujahid wara'a hadzal fasik. Saya enggak mau ikut perang dengan pemimpin yang fasik ini. Nah, ini waro yang salah yang begini. Dia tidak tahu karena dia tidak punya ilmu ini. Akhirnya waro'nya itu jadi salah. Pemimpin yang fasik itu seperti apa dan apakah masih diperbolehkan atau tidak? Masa karena pemimpinnya atau komandannya memiliki sifat fasik, ya, ada perbuatan yang dilakukannya dan itu termasuk perbuatan yang fasik, akhirnya pasukannya ini dia tidak mau berperang, tidak mau berjihad dengan pemimpin yang fasik. Ini akibat orang yang tidak punya ilmu. Ya, kalau begitu ya nanti kita akan diserang oleh musuh. Ini baru satu. Kalau banyak pasukannya nggak mau ikut perang dengan pimpinannya, padahal dia muslim ya, meskipun ada sifat fasiknya, maka akhirnya kita akan kalah, kita akan diserbu oleh musuh tadi. Ada contoh yang lain. Wa minal wara' al-mabni ala ghairi ilmin. Ini contoh wara' yang tidak didasari dengan ilmu. Ada bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal dunia dan dia meninggalkan harta yang banyak. Tetapi anaknya ini ketika ada orang yang datang menagih hutang bapaknya, anaknya ini tidak mau membayarkan hutang bapaknya ini. Kenapa alasannya? Karena anaknya ini mengetahui bahwasannya di harta bapaknya itu ada harta yang subhat. Ada harta yang subhat. Sehingga dia berdalil anak atau warlo. Saya memiliki sifat waro, saya menahan diri untuk membayar hutang bapak saya dari harta ini karena ada harta yang subhat tadi. Nah, ini juga waro yang tidak didasari dengan ilmu. Ya, harusnya membayar hutang itu wajib, harus ditunaikan. Dan kita tidak tahu harta yang subhatnya yang mana, ini tidak tahu karena tercampur dengan harta yang halal. Kalau memang benar itu ada subhat. Ini contoh-contoh yang tidak berdasarkan ilmu. Kemudian kalau Ibnu Taimiyah di sini mengatakan tsumma qala Ibnu Taimiyah rahimahullah wa yada'ul jum'ah wal jamaah khalfal a'immah alladziina fihim bid'ah aw fujur wa yara dzalika minal wara'. Ini juga wara' yang salah. Ibnu Taimiyah mengatakan ada orang yang meninggalkan enggak mau salat Jumat, enggak mau salat berjamaah di belakang imam alladziina fihim bid'ah, yang diketahui imam itu melakukan perbuatan bid'ah atau fujur atau berbuat
fajir, perbuatan yang fajir. Fayara dzalika minal wara'. Akhirnya dia menganggap saya nggak mau sholat dengan imam itu karena dia ada melakukan perbuatan bid'ah. Dan dia menganggap perbuatannya tersebut adalah bagian dari sifat wara'. Nah, ini juga wara' yang salah. Wa yamtani an qabuli syahadati shadiq wa akhdhi ilmil alim bima fi sahibi min bid'ah khafiyah. Sama halnya dengan menolak persaksian orang yang jujur. Oh, saya orang itu jujur gitu. Atau menolak mengambil ilmu dari seseorang yang mana orang tersebut juga ada bid'ah yang sofi, bid'ah yang ringan. Wa yara tarka qabuli simai hadzal haqq alladhi yajibu sima'u min al-wara'. Jadi dia saya nggak mau belajar sama ustaz itu karena dia melakukan perbuatan bid'ah. Padahal bid'ahnya sofi. Bid'ahnya bukan bid'ah yang besar, bid'ah yang kecil. Akhirnya dia tinggalkan karena menganggap yang demikian itu adalah sifat wara'. Nah, ini akibatnya fatal kalau wara' tidak didasari dengan ilmu. Hanya penting ada hubungannya antara wara' dengan ilmu supaya kita benar. Ya, sesuai yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam kitabnya dan Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Adapun contoh-contoh dari waroknya orang-orang saleh begitu banyak sekali. Ya. Laqad kana katsirun min salafina salih yatahalla bi sifatil wara' wa ma'a dzalika yanfuna anfusihim bi'ilmihim bi annaha sifatun la tatahaqqaq illa ba'da ta'bin syadidin. Jadi salafus saleh, orang-orang saleh dahulu banyak mereka yang memiliki sifat wara'. Tapi meskipun mereka punya sifat wara', mereka tidak mengaku-ngaku dirinya punya sifat wara'. Kenapa? Karena nggak mungkin sifat itu didapat dengan mudah, kecuali dengan perjuangan yang besar. Ya. Yaqulu Sya'bi rahimahullah, ya ma'syarul ulama. Sya'bi mengatakan, wahai para ulama, ya ma'syarul fuqaha, wahai ahli fikih. Lasna bi fuqaha'in wala ulama. Kita ini bukan faqih, bukan ahli fikih dan bukan orang yang alim. Walakinna qaumun qad sami'na hadisan. Tapi kita adalah orang yang sudah mendengar hadis, mendengar ilmu. Nahnu nuhadditsukum bima sami'na. Kemudian kami sebarkan kepada kalian atas apa yang telah kami dengar gitu. Innamal faqih man wara'a an maharim. Faqih benar adalah mereka yang wara', menahan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah. Wal alim, orang yang alim adalah man khafallah. Orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang faqih yang benar adalah orang yang menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, dan orang ahli agama yang benar adalah dia yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari waroknya orang-orang terdahulu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu." Ada seseorang yang beli sebidang tanah dari sahabatnya. Ya. Fawajada ar-rajul alladhi ishtarahu al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Akhirnya orang yang beli tanah tadi, dia mendapatkan di sebidang tanah yang dia beli itu ada sebuah guci yang di dalamnya guci emas. Faqala lahu alladhi ishtarahu al-aqar khudh dhahabaka minni. Orang yang beli tadi ya bilang kepada penjualnya, itu tuh ada guci yang berisi emas, ada emasnya tuh. Silakan ambil. Nah, innama ishtaraitu minkal arda. Saya hanya beli kepadamu tanah, bukan emas. Insyaallah. Falam abta minka dhahab. Faqala alladhi syara al-arda innama bi'tuka al-arda wa ma fiha. Yang jualnya juga ngotot. Itu saling ini ya, sungkan ya. Yang membeli enggak mau
menerima, yang menjual pun nggak mau menerima. Ada yang jualnya, ya saya sudah jual itu tanah dan beserta isinya. Jika ada sesuatu di dalamnya itu udah hak kamu kan itu. Fakul minha tawarro an akhdhab. Setiap dari keduanya mereka punya sifat wara untuk mengambil emas tadi. Penjual nggak mau, pembeli juga nggak mau. Qala fataha kama ila rajul. Akhirnya ya tadi saling saling menolak ya. Akhirnya mencari hakim untuk diputuskan. Faqala Allah tahakama alaihi alakum walad. Yang hakimnya akhirnya memutuskan, apa kalian punya anak? Nah, faqala ahaduma li gulam. Ya, saya punya anak laki-laki. Faqala al-akhar li jariyah. Ya, saya punya anak perempuan. Qala ankihul gulam al-jariyah. Ya sudah, kawinkan saja keduanya. Wa anfiqu ala anfusikum minhu wa tasaddaqu. Kemudian emas ini infakkan kasih keduanya buat mahar ya. Dan disedekahkan kepada keduanya. Akhirnya diputuskan seperti itu. Karena penjual dan pembeli nggak mau menerima emas itu. Coba kalau saat ini di zaman kita sekarang ini, kita beli tanah, emas di dalamnya atau nemu barang yang berharga, jangankan mau ngembaliin, kayaknya nggak mau ngasih tahu ya. Nah, alhamdulillah dapat bonus. Nah, itu contoh waroknya orang-orang soleh. Bahwa kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari mereka. Baik, kita dengarkan dulu dengan sholat isya.
Baik, sebelum dilanjutkan barangkali ada pertanyaan dari Bapak sekalian. Ada yang bertanya? Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat waro apakah sama dengan tawadhu? Ya, sifat waro tentunya berbeda dengan sifat tawadhu. Kalau tawadhu itu merendahkan diri ya, tawadhu merendahkan dirinya. Artinya tidak lawan dari sombong kalau tawadhu. Takabur itu tawadhu. Takabur sombong. Tawadhu rendah diri. Kalau waro ini dia menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atau dari sesuatu yang masih ragu di subhat. Artinya benar-benar menjaga dirinya untuk tidak bermudah-mudahan dalam melakukan suatu amalan. Saking hati-hatinya, khawatir terjatuh pada sesuatu yang dilarang, itu waro. Nah, bahkan ketika perkara itu yang mubah pun, ya orang punya sifat waro, dia berhati-hati untuk tidak melakukan amalan itu, malah itu mubah. Ada hal yang demikian tersebut, hukumnya mubah, boleh. Tapi karena menjaga kemuliaan dirinya, jaga kehormatan dirinya untuk tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan, apalagi ya, kemudian yang masih subhat, akhirnya dia tidak mau melakukan hal tersebut. Itu sifat waro. Jadi memang berbeda Pak dengan tawadhu. Allah Ta'ala alam. Ada yang lain? Ya Pak. Meragukan bahwa jadi dia nggak mau sholat di masjid lain itu Nah ini yang berlebihan yang itu al-waro' bi ghairi ilm, sifat waro' tanpa didasari ilmu ya. Karena kita tidak tahu apakah tadi kalau contohnya orang nggak mau sholat di suatu masjid, khawatir sajadahnya najis gitu ya, atau karpetnya najis, kita tidak tahu yang begitu. Kecuali memang benar-benar dipastikan kita tahu secara yakin bahwa saya itu najis, tapi tidak dibersihkan najisnya. Ya gitu itu boleh. Tapi hanya kalau baru prasangka, nah ini bi ghairi ilmin, waro' bi ghairi ilmin. Dia waroknya tidak didasarkan atas ilmu. Nah ini namanya waswas. Yang begini adalah waswas. Ini adalah waswas, bisikan-bisikan dari setan ya. Hal kita tidak mengetahui secara pasti apakah itu
najisnya masih ada atau tidak ya. Apalagi masalah sajadah begitu ya. Kalau kita hanya ragu, mungkin ada orang yang kakinya kotor, kemudian dia masuk di itu dan ini khawatir najis. Sebenarnya banyak rukhsah, ya. Banyak rukhsah bahwasanya tanah yang menempel di kaki kita belum tentu najis gitu. Bahkan ketika wanita yang pakai pakaian yang dia pakaian itu panjang serta menyapu lantai atau menyapu tanah, itu tidak menjadikan pakaian itu najis. Itu banyak rukhsah yang seperti itu. Nah, jika sesuatu itu tidak kita ketahui, maka ya kita tidak boleh ada ragu. Apa alasannya kita tidak mau sholat di situ? Harus berdasarkan alasan yang tidak berdasarkan zon, tidak berdasarkan prasangka. Kalau ada alasan yang jelas, alasan yang pasti, kita akan lihat alasannya itu juga sesuai syariat atau tidak. Allah Ta'ala. Ada yang lainnya? Baik, kalau tidak ada lagi kita tutupan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Tatim kepada majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله
Allahu Akbar. Sami Allah hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi